Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhis Al-Ayubi dari kelas CD. Di sini saya akan menjelaskan tentang asam amino protein. Asam amino adalah senyawa penyusun protein. Asam amino mempunyai satu gugus karboksil dan satu gugus amino. Pada umumnya gugus amino terikat pada posisi A dari gugus karboksil. Bisa dilihat contoh gambar di bawah. Asam amino dapat berperan sebagai asam, mendonorkan proton pada basa kuat, dan dapat berperan sebagai basa, menerima proton dari asam kuat. Bentuk kesetimbangan bisa dilihat gambar di bawah. Berikut adalah contoh dari asam amino. Penamaan asam amino 1 berdasarkan pada tekstur D-gliseraldehid. Jika gugus NH3+ terletak di sebelah kanan diberi awalan D. Jika NH3+ di kiri diberi awalan L. 2. Semua asam amino yang ada di alam dalam protein mempunyai konfigurasi L. Ada beberapa asam amino yang penting dalam struktur dan metabolisme mempunyai konfigurasi D, yaitu asam D-alanin dan D-glutanat yang merupakan komponen penyusun dinding sel bakteri tertentu. 3. Penulisan asam amino. 20 asam amino yang umum dapat disingkat dengan 3 huruf. Misal, serial, glisin, glir. Penggolongan asam amino didasarkan pada sifat dari rantai samping R. Berdasarkan sifat rantai samping R, asam amino dapat digolongkan menjadi asam amino dengan R nonpolar, 2 asam amino dengan R polar, 3 asam amino dengan R polar bermuatan. Penggolongan asam amino berdasarkan gugus fungsinya. 1. Asam amino dengan gugus NH2 dan COOH. Asam amino dengan gugus OH. 3. Asam amino dengan rantai R mengandung S. 4. Asam amino dengan gugus amina sekunder. 5. Asam amino dengan cincin aromatis. 6. Asam amino dengan 2 gugus COOH. 7. Asam amino dengan gugus amida. 8. Asam amino dengan 2 gugus basa. Berikut contoh asam amino dengan gugus NH2 dan COOH. Berikut contoh asam amino dengan gugus OH. Berikut contoh asam amino dengan rantai R mengandung S. Berikut contoh asam amino dengan gugus amina sekunder. Berikut contoh asam amino dengan cincin aromatis. Berikut contoh asam. Berikut contoh asam amino dengan gugus amida. Berikut contoh asam amino dengan 2 gugus basa. Pada asam amino yang gugus R rantai samping bermuatan menyebabkan asam amino ini pada pH 7,4 berada dalam bentuk ionik. Muatan total asam amino dalam larutan akan menentukan kelarutannya. Sebagai fungsi pH di mana asam amino mempunyai muatan sama dengan 0, tidak bermuatan, disebut pH
isoelektrik atau Pl. Oleh karena itu pada Pl asam amino akan mengendap. pH isoelektrik untuk asam amino dengan R tidak terionisasi berkisar 5,5 per 6,5. pH isoelektrik untuk asam amino dengan R terionisasi. Berikut pH isoelektrik asam amino. Fungsi pH isoelektrik yaitu 1. Untuk mengkristalkan asam amino dan protein. 2. Dengan mengetahui titik isoelektrik dapat meramalkan proses migrasi protein dalam medan elektrikum. Reaksi asam amino, reaksi dengan nihidrin di dalam air akan terhidrasi membentuk nihidrin hidrat. Nihidrin hidrat bereaksi dengan asam amino menghasilkan anion berwarna ungu, aldehid dan CO2. Bentuk reaksi nihidrin. Asam amino esensial. Selain 20 asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh untuk produksi protein, ada 12 macam asam amino lain yang tidak terdapat di dalam tetapi dapat disintetis dari fragmen karbohidrat dan lipid sebagai sumber nitrogen melalui reaksi katalis enzim. Asam amino ini sangat dibutuhkan oleh tubuh dan disebut asam amino esensial. Ikatan peptida, ikatan yang menghubungkan dua asam amino melalui gugus karboksil dari satu asam amino dengan gugus amino dari asam amino yang lain. Ikatan peptida 1. Berdasarkan konversi ikatan peptida ditulis dengan asam amino yang mempunyai NH3+ basah sebelah kiri dan as amino dengan gugus COO bebas sebelah kanan. 2. Molekul yang mengandung dua asam amino dengan satu ikatan peptida disebut dipeptida. 3. Molekul mengandung 3 asam amino disebut tripeptida. Ada tetrapeptida, pentapeptida. Ikatan sulfida 1. Di samping ikatan peptida, ikatan kovalen lain di antara as amino dalam peptidan dan protein adalah ikatan disulfida. 2. Ikatan disulfida adalah ikatan tunggal. Ikatan disulfida mengandung 2 unit sisteina. 4. Senyawa peptidan alam yang mengandung ikatan disulfida: oksitosin, fosforesin. 5. Oksitosin, hormon yang mengatur kontraksi uterus dan laktasi untuk merangsang kelahiran bayi. Protein, biopolimer yang terdiri dari banyak satuan as amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Beberapa protein merupakan komponen utama dalam jaringan struktur otot, rambut, kuku, kulit. Struktur protein: 1. Struktur primer. 2. Struktur sekunder. 3. Struktur tersier. 4. Struktur kuartener. Berikut adalah struktur primer. Penggolongan protein. Yang pertama, protein fibrous atau serat. Protein yang terdapat pada hewan tidak larut dalam air, misal keratin, kolagen, sutra. Yang kedua, protein globular, protein yang larut dalam air, misal enzim, hormon, homoglobin, mioglobin, ovalbumin,
pada putih telur. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.